Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات, teman-teman, para mahasiswa serta mahasiswi, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang begitu besar yang kita rasakan pada saat sekarang ini adalah nikmat menjadi seorang muslim, nikmat menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman, dikarenakan yang tidak sebanding dengan apapun dari perkara dunia. Nikmat iman, nikmat Islam untuk senantiasa menjaga, berusaha untuk senantiasa istiqamah, senantiasa berdoa kepada Allah taala agar Allah berikan keteguhan dan agar Allah wafatkan di atas Islam. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kawan-kawan para mahasiswa serta para mahasiswi, insyaallah taala pada sore hari ini kita akan belajar bersama, mengulang apa yang telah pernah kita pelajari. Karena sesungguhnya pada memurojaah pelajaran itu pertanda bahwasanya seseorang telah mengagungkan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, min ta'zimil ilmi muraja'atuhu. Di antara bentuk mengagungkan ilmu adalah memurojaah ilmu, mengulang-ulangnya. Maka seseorang, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh dia untuk meninggalkan ilmu ini sedikit pun. Walaupun dia telah pernah belajar, walaupun dia telah menguasai, walaupun dia telah menghafal, maka ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan hendaknya senantiasa dijaga dengan cara mengulang-ulangnya, dengan cara memurojaahnya. Maka di antara bentuk keikhlasan seseorang belajar hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, materi yang disampaikan tidaklah menjadikan dia bosan terhadap ilmu. Ada kalanya satu kitab, satu materi, satu pembahasan diulang berkali-kali, bukan tidak ada faidah. Sangat banyak faidah tatkala seseorang mengulang-ulang ilmu yang telah dia pelajari. Maka pada sore hari ini, ikhwah barakallahu fikum, insyaallah ta'ala kita akan kembali mengulang, mengingat. Karena sesungguhnya
memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman itu sangat bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya memberikan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, marhaban bi talibil ilm. Ucapan ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang datang untuk belajar. Nabi sambut mereka dengan mengucapkan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Tidak asing lagi bagi kita bahwasanya menuntut ilmu ini adalah merupakan keharusan. Menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap kita. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala menciptakan kita, melahirkan kita, ya, mengeluarkan kita dari perut ibu kita di muka bumi ini dalam keadaan kita bodoh. Kita tidak mengetahui apa-apa. Maka tugas kita selaku manusia adalah belajar. Tugas kita selaku orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam adalah senantiasa belajar. Terlebih lagi mempelajari apa-apa yang terkait dengan akidah, apa-apa yang terkait dengan ibadah keseharian kita. Maka ini perkara yang mendasar, perkara yang harus dipelajari. Terlebih lagi pada perkara-perkara yang tidak boleh seorang muslim jahil terhadapnya. Contoh masalah akidah. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita membahas pembahasan ini atau tema ini kita bahas. Semoga semakin kita belajar, kita semakin semangat belajar. Semakin lama kita belajar, semakin sering kita menghadiri majelis ilmu, bukan menjadikan kita semakin bosan lantas meninggalkan. Mestinya semakin seseorang belajar, semakin dia rajin hadir ke majelis, maka semakin dia merasakan bagaimana ilmu ini adalah sesuatu yang berharga. Semakin dia merasakan betapa lezatnya menjadi orang-orang yang berilmu, betapa bahagianya menjadi orang-orang yang berilmu. Tapi yang sangat kita sayangkan justru kenyataannya semakin lama seseorang belajar justru menjadikan dia semakin malas untuk belajar. Semakin menjadikan dia lalai, semakin menjadikan dia merasa bahwasanya dirinya telah mengetahui. Maka ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika menghadiri majelis ilmu, maka motivasinya pertama kali adalah ingin mendapatkan pahala. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ala talibil ilm an yakuna qasduhu bi talabil ilm wajhallahi wad daral akhirah. Wajib atas seorang penuntut ilmu an yakuna qasduhu, maksudnya di dalam menuntut ilmu adalah wajah Allah dan negeri akhirat. Lianna Allah hatha alaihi wa raghaba fihi, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat agar kita bersemangat untuk meraih wajah Allah dan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan dari negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, seseorang dikatakan berilmu jikalau dia pandai di dalam mengkondisikan niat. Pandai di dalam mengkondisikan niat. Makanya Allah kaitkan ilmu ini dengan la ilaha illallah. Kenapa demikian?
Karena la ilaha illallah ini adalah inti daripada ilmu. Bagaimana tidak? Dengan seorang mempelajari la ilaha illallah, dia bisa berharap hanya kepada Allah. Dia bisa mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Ta'ala. Dia yakin dengan adanya janji, adanya kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Dia yakin akan hal tersebut. Maka Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi kalau seandainya kita belajar hanya untuk mendapatkan pujian manusia, hanya untuk euforia semata, hanya untuk meramaikan saja, hanya untuk ikut-ikutan saja, maka rubah niat ini. Niat yang ikhlas, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan bahan bakar yang sangat dahsyat untuk seseorang menuntut ilmu. Kalau seandainya seseorang belajar tujuannya adalah faham, maka dia rugi. Kalau seandainya seseorang belajar hanya tujuan ingin mendapatkan gelar, hanya tujuan ingin mendapatkan jabatan, ingin tujuan mendapatkan penghormatan manusia, dia rugi. Ketika seseorang belajar, berangkat dia dari rumahnya menuju majelis ilmu dengan dia berniat, bisa tidak bisa, faham tidak faham, yang pertama tujuan saya adalah untuk cari pahala. Kira-kira adakah orang yang bosan untuk mencari pahala? Tidak ada. Setiap kita butuh pahala, setiap kita butuh kebaikan, bukan untuk Allah Ta'ala, tapi kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat menjunjung tinggi, sangat meletakkan para ulama itu, orang-orang yang berilmu itu melebihi orang-orang yang lain. Kalaulah seandainya ikhwah barakallahu fikum, dalam urusan dunia orang berpacu untuk naik jabatan, naik kedudukan, kenapa kita tidak coba untuk berpacu naik kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala? Di antaranya adalah dengan cara menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Wal malaikatu, dan begitu pun para malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan para ulama, para ahli ilmu, orang-orang yang belajar ilmu, dia tegak dengan keadilan. La ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala yang maha perkasa dan yang maha bijaksana. Ini pujian. Bagaimana seorang tidak akan berbangga dia tatkala Allah Ta'ala mempersaksikan, menggandengkan persaksian Allah, persaksian malaikat, dan dengan persaksian dirinya. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan Allah tidak pernah menggandengkan persaksian ini kecuali hanya dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu. Ikhwah barakallahu fikum, antum mempelajari ilmu dunia tidak menghalangi antum untuk bisa memahami agama. Tidak akan berbenturan antara seseorang mempelajari ilmu dunia dengan mempelajari ilmu agama. Semuanya dibutuhkan. Cuman yang salah adalah ketika seseorang meninggalkan ilmu agama dan dia fokus hanya mencari ilmu dunia untuk dia sekedar hidup di dunia. Ini kesalahan. Seseorang tidak diingkari ketika dia mencari ilmu dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Urusan akhirat engkau cari, cuman ingat, jangan engkau lupakan urusan dunia. Jadi ini tugas kita. Kita belajar
Ya, kalau antum berbagai macam jurusan ya, dengan berbagai macam bidangnya antum pelajari, boleh. Justru ada kalanya itu disyariatkan kalau seandainya itu akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sampai kita tidak mempelajari ilmu dunia, jangan sampai kita tidak mempelajari ilmu agama. Maka ikhwah barakallahu fikum, kemuliaan itu bisa diraih oleh siapapun. Kemuliaan ini bisa diraih oleh siapapun dengan syarat dia mau belajar. Dengan syarat dia mau belajar. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama kedudukan mereka di hadapan Allah antara orang yang tahu dengan orang yang tidak mengetahui? Dalam urusan dunia saja orang bedakan ini. Strata pendidikan akan membedakan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Orang yang tidak tamat SD dengan orang yang tamat S1 tentu akan berbeda cara manusia berkomunikasi dengan dia. Orang yang tidak terpelajar dengan orang yang terpelajar tentu akan berbeda cara berbicara. Manusia saja membedakan antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Itu dalam urusan dunia. Bagaimana dalam urusan agama kita? Tentu tidak akan sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tidak memahami agama kita. Karena berbahaya kalau seandainya seorang muslim tidak paham agamanya, maka ini pertanda dia adalah orang-orang yang akan tersesat. Dia akan tersesat. Bagaimana mungkin kita akan sampai kepada Allah sementara kita tidak tahu jalan? Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dikatakan oleh Syekh Sa'id Ruslan hafizahullah taala, wa alaihi an yanwiya bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dan seseorang yang belajar ilmu hendaknya dia meniatkan, ketika dia belajar, dia meniatkan untuk mengangkat ketidaktahuan dari dirinya dan ketidaktahuan dari diri orang lain. Li'anna al-asla fil insan al-jahl. Sebagaimana asal daripada manusia itu jahil. Maka dalam syariat kita itu tidak ada istilahnya ilmu laduni. Tahu-tahu bisa, tahu-tahu faham. Itu nggak ada. Di zaman Nabi saja ini nggak ada. Para sahabat mimpi tahu-tahu dapat ilmu, nggak ada. Menuntut ilmu itu ada upaya, ada sesuatu yang mesti harus dikerjakan, ada upaya, ada usaha. Itu orang belajar. Kalau seandainya setiap manusia mengakui bahwasanya Allah memberikan ilmunya atau Allah memberikan ilmu kepadanya, tentu akan rusak agama. Akan rusak agama. Karena masing-masing orang bisa mengklaim, saya semalam mimpi saya dapat ilmu laduni. Allah mengatakan kepada saya tidak wajib sholat. Nah, kan rusak nanti. Atau Allah mengatakan kepada saya, oh sholat itu tidak perlu sujud, sholat itu perlu zikir saja. Nah, selesai. Nah, ini berbahaya kalau seandainya seseorang dia mengatakan bahwasanya ilmu itu bisa diraih dengan tanpa belajar. Tidak mungkin. Karena asal daripada manusia itu bodoh. Siapakah di antara kita yang lahir kemudian dia langsung bisa berbicara? Kan tidak ada. Lahir dia kemudian langsung memiliki ilmu, memiliki wawasan. Tidak ada. Maka asal manusia itu adalah jahil, bodoh, tidak mengetahui. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78.
Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, tidak tahu. Kalaulah seandainya seorang anak dilahirkan kemudian setelah dia lahir langsung dibesarkan oleh orang lain, dia tidak akan tahu ibunya. Mestinya dia tahu kalau seandainya dia punya ilmu, tapi dia tidak paham. Maka ada sebagian anak tidak tahu dia orang tuanya karena tidak dibesarkan oleh orang tuanya. Allah mengatakan apa? Allah yang keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun tidak tahu kita. Bahkan ibu yang mengandung kita, ibu yang berjuang untuk kita, ibu yang melahirkan kita pun tidak tahu. Karena saking bodohnya dan saking tidak berilmunya. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala mengatakan di sini sama al-basar wal afidah. Nah, 3 indera kita ini, pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita ini adalah ya sesuatu yang bisa kita pakai untuk belajar. Sesuatu yang bisa kita pakai untuk belajar. Orang bisa mendengar, dia bisa melihat sehingga bisa mengambil ibrah, dan dia memiliki hati. Dengan hati itu maka masuk cahaya iman, masuk cahaya hidayah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh beliau hafizahullah, wal waqi' yashhadu bidzalika, dan kenyataan menjadi saksi akan hal tersebut. Fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsik wa bidzalika tanalu khasyatallah. Engkau berniat menuntut ilmu itu untuk mengangkat kejahilan dari dirimu, sehingga dengan itu engkau bisa takut kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh para ulama kita, innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut. Ilmu itu adalah rasa takut. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau seandainya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tujuan kita menuntut ilmu bukan untuk mengukir kejahilan, hanya untuk sekedar mendapatkan pujian, hanya sekedar mendapatkan kedudukan, hanya sekedar untuk diberikan gelar, hanya untuk sekedar dipanggil dengan panggilan Ustadz, Buya, apa segala macam lah, hanya itu tujuannya, maka ini orang tidak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah banyak kita lihat orang yang berilmu namun rasa takutnya tidak ada. Dia punya ilmu, dia faham, dia hafal, tapi itu tidak berbekas kepada dirinya. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya para ulama. Jadi ulama ini ikhwah adalah orang berilmu dan ilmunya mengantarkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW sangat sering mengatakan, ana akhsyakum lillah, saya orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Ana atqakum lillahi wa akhsyakum, saya paling bertakwa dan saya paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Nabi SAW karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau melaksanakan ibadah. Beliau senantiasa minta ampun, beristighfar. Beliau senantiasa bertaubat. Beliau senantiasa meminta kepada Allah. Ini menandakan bahwasanya apa? Memiliki rasa takut. Nah, ini yang mesti harus kita pupuk. Kebanyakan orang menuntut ilmu di masa sekarang, semakin menuntut ilmu, semakin rajin, semakin hilang rasa takut.
semakin datang rasa aman. Nah, ini berbahaya. Kalau sudah datang rasa aman dengan mengatakan yang penting tidak melakukan syirik saja. Alhamdulillah, yang penting bertauhid, tidak melakukan syirik. Adapun yang lain mah bebas, tinggal taubat, istighfar, selesai. Ini berbahaya. Dan itu terjadi ya kepada sebagian penuntut ilmu. Bagaimana orang mengatakan yang penting akidahnya dulu, ya kan? Sehingga apa? Dengan akidah yang dia pelajari justru tidak akan mengantarkan khasyah. Maka ilmu agama ini, ikhwah barakallahu fikum, adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Kalau seandainya kita bisa pelajari semua, kenapa harus pelajari satu saja? Maka ketika kita hadir di daurah Pekanbaru kemarin, dinasihatkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan sebagian orang menganggap manhaj salaf itu hanya akidah dan tidak ada suluk, tidak ada etika, tidak ada adab, tidak ada akhlak. Ini kan pandangan yang keliru. Padahal lihat Nabi SAW, bagaimana Nabi mengajarkan akidah, bagaimana Nabi mengajarkan adab, bagaimana Nabi SAW bermuamalah. Ini semuanya kompleks. Satu kesatuan tidak bisa terpisah. Maka ketika kita mengatakan kami berusaha untuk bermanhaj salaf, maknanya apa? Semuanya harus dipelajari. Antum berusaha akidah dengan akidah yang benar, antum beradab, beretika dengan etika yang baik, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Maka tidak bisa dikotak-kotakkan. Nah, sebagian orang ada upaya untuk mengotakkan. Nah, kalau bagi kami akidah saja, kalau fikih ini mah gampang. Ini nggak bisa. Orang hanya belajar akidah, tidak belajar fikih, bagaimana belajar tata cara ibadah? Oh, bagi kami ini yang penting akidah saja. Kalau adab etika ini mah sama manusia ini nanti insya Allah bisa dipelajari. Nah, bisa dipelajari. Cuma ingat, ya, adab bermuamalah dengan manusia ini perkara yang begitu sulit. Sehingga para ulama kita mengatakan bahwasanya hak manusia itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, lebih berat dibandingkan hak Allah Ta'ala. Kenapa tidak? Ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan syarat sah taubat, bagi Allah hanya 3, bagi manusia ditambah 4. Ini menandakan apa? Kalau bersengketa dengan manusia itu rumit urusannya, bukan perkara yang mudah. Kita bermaksiat kepada Allah, cukup kita menyesal, kita tinggalkan, dan kita berazam tidak kembali lagi. Kalau dengan manusia harus ditambah, harus minta maaf. Ini kan rumit. Maka harus dipelajari secara keseluruhan. Nah, belajar itu selangkah demi selangkah, namun harus dipelajari secara bersama. Belajar akidah iya, belajar Al-Quran iya, belajar adab etika iya, belajar muamalah iya. Ini harus dipelajari supaya nanti tidak lahir orang akidah benar, akhlak tidak benar. Akidah benar katanya, kemudian muamalah bersama manusia bombrok, suka menzalimi manusia. Nah, ini akibat dari pemisahan antara ilmu-ilmu yang ada di dalam agama Islam. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tujuan kita belajar apa? Untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Sebelum kita mengangkat kejahilan yang ada pada diri orang lain, kita dulu. Maka di antara yang pertama kali disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili tatkala itu adalah bahwasanya di antara kaidah di dalam agama kita ini, annal muslima ma'niyun bi nafsihi. Bahwasanya seorang muslim itu harus memperhatikan dirinya sendiri. Jangan orang lain dulu. Kita baru dapat ilmu, jangan langsung untuk orang lain, untuk kita dulu. Kenapa? Karena kita tidak ditanya terhadap orang lain. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, la yadurruka man dhalla idza tadaitum. Tidak akan bermudarat bagimu kalau mereka sesat engkau dapat hidayah. Tidak akan ada mudarat. Ini maknanya apa ikhwah? Ketika kita dapat ilmu, terapkan untuk diri kita. Jangan justru baru dapat ilmu
langsung serang orang. Ya, langsung ya jadikan itu bumerang bagi orang. Nah, enggak boleh seperti ini. Berarti tujuan untuk ilmunya salah. Tujuan untuk ilmu pertama kali apa? Raf'al jahli an nafsi. Ini terkala Al-Imam Muhammad rahimahullah ta'ala ditanyakan, seseorang untuk ilmu itu harus ikhlas. Maka ditanyakan, bagaimana untuk ikhlas wahai Imam? Imam Ahmad mengatakan dia niatkan dengan menuntut ilmu, mengangkat kejahilan pada dirinya, kemudian pada diri orang lain. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sifat khasyah ini harus senantiasa dipupuk. Harus senantiasa dipupuk. Khasyah ini hadir ketika seseorang meyakini Allah Subhanahu wa taala basir, Allah melihat. Allah sami', Allah Maha mendengar. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Maka dengan itu muncul rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala, wa 'ala talibil ilm an yanwiya bi talabil ilm ad-difa' 'anil syari'ah. Seorang belajar ilmu juga hendaknya dia niatkan dengan dia menuntut ilmu dia bisa menolong syariat ini. Dia bisa menjaga. Kalau ada orang menjelekkan dia bisa bantah. Kenapa? Li'annal kutuba la yumkin an tudafi'a 'anil syariah. Kalau buku ini ikhwah, tidak mungkin dia bisa membantah. Tidak mungkin dia bisa menolong. Yang menolong siapa? Orang-orang yang belajar. Kalau ada orang yang menghina, ada orang yang merendahkan, bisa bantah. Ya. Kalau ada orang yang jahil, dia bisa sampaikan dengan cara yang baik. Wala yudafi'u 'anil syari'ah illa hamilus syari'ah. Tidak akan bisa membela syariat ini kecuali orang yang mempelajari syariat. Kecuali orang yang mempelajari agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian dan Allah akan berikan ketetapan pada kalian di muka bumi. Bagaimana cara menolong agama Allah? Yang pertama belajar. Bagaimana kita akan menolong sementara kita tidak tahu bagian apa yang mesti harus kita tolong? Bagaimana kita akan membantah kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu? Bagaimana kita berdakwah kepada manusia kalau seandainya kita tidak ada ilmu? Bagaimana kita mengajak kalau seandainya kita tidak memahami? Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan pasti tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan memberikan ketetapan pada kaki kalian. Allah akan tetapkan langkah kalian. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka ini harus ada pada diri orang-orang yang belajar. Dan ini mungkin terkandung pada surat Al-Asr ketika Allah mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Dia saling berwasiat di atas al-haq. Berarti apa? Dia membela agama Allah. Kalau ada orang yang tersalah, dia nasihati. Kalau seandainya ada orang yang keliru, dia perbaiki. Kalau seandainya ada seseorang yang menghina, dia bantah hinaan tersebut. Maka itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempelajari. Ya. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita tidak mengetahui, alangkah baiknya kita diam.
Nah, yang menjadikan suatu perkara itu runyam ini rata-rata orang yang tidak tahu tapi ikut berbicara. Dia tidak paham, dia tidak mengetahui ilmu, atau dia tahu hanya satu ilmu saja, sementara pada permasalahan itu ada sekian banyak ilmu. Yang dia tahu satu, sementara orang lain pun melakukan amalan sesuai dengan ilmu dia, ada dalilnya juga. Karena keterbatasan ilmu kita, akhirnya kita menyalahkan. Akhirnya kita mengatakan, oh itu tidak ada dalil, sementara kita tidak tahu dalil. Maka dikatakan oleh para ulama kita, bahwasanya tidak mengetahui sesuatu, adamul ma'rifati bisyai' laisa adamu syai'. Tidak mengetahui sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Makanya para ulama kita tatkala ditanya mereka tidak tahu, mereka katakan tidak tahu, bukan tidak ada. Kenapa? Karena bisa jadi ada dan kita tidak tahu. Kadang-kadang sebagian kita seolah-olah seperti ini, apa yang dia tidak tahu berarti itu tidak ada. Ini kan bahaya ini, pola pikir seperti ini. Kalau saya tidak tahu berarti itu tidak ada. Berbeda antara tidak ada dengan tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu berarti itu ada, sementara kita tidak memiliki ilmu padanya. Baik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang belajar ilmu agama, maka dia pun juga harus bisa membela syariat Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang merendahkan. Dan ingatlah, orang-orang yang akan membela agama Allah adalah orang-orang yang terjaga, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik." Akan senantiasa ada sebagian dari umat ini yang akan menampakkan kebenaran. Tidak akan bermudarat bagi mereka, tidak akan mendatangkan keburukan bagi mereka segala orang yang menyelisih mereka, semua orang yang menyelisih mereka, dan semua orang yang merendahkan mereka. Tidak akan datang mudarat, tidak akan berpengaruh apa-apa. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik, sampai datang ketetapan Allah, mereka pun masih berpegang dengan hal tersebut. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang ikhlas di dalam belajar, dia ikhlas di dalam berdakwah. Makanya ada yang sempat cukup bisa kita ambil pelajaran. Di halaqah Masjid Nabawi itu ada salah seorang syekh yang dahulunya mantan rektor Jamiah Islamiyah. Beliau ngisi kajian yang hadir hanya satu orang. Beliau tetap lanjut. Kalau seandainya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini tidak didasari keikhlasan, tentu tidak mungkin yang hadir satu. Contohnya anak ngisi kajian, kemudian yang datang satu. Kalau kita tujuannya untuk dipuji, mungkin kita batalkan lah. Antum tidak menghormati saya, ya kan? Berbeda dengan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas dia tetap akan mengajar. Kenapa? Karena tujuan dia hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa sekali. Bukan orang sembarangan, apalagi hanya kita. Ini syekh, mantan rektor Jamiah Islamiyah, senior di Madinah itu, ngisi kajian yang hadir cuma satu orang. Gak tahu kalau seandainya di kita ini mungkin bisa jadi ribut ya, kalau seperti ini. Ustadznya akan update, tadi saya ngisi kajian, ini gak menghormati. Mungkin akan terjadi seperti itu. Ya berbeda ya dengan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala, wa 'ala talibil ilm an ya'mala bi ilmihi. Nah, ini yang berat.
Seorang penuntut ilmu harus berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar wawasan. Ilmu itu bukan hanya sekedar apa yang dihafal. Ilmu itu bukan hanya sekedar apa yang dimengerti. Tapi ilmu itu adalah apa yang diamalkan. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu laisa ma hufidha walakinna ma nafa'. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala bahwasanya di antara ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan amal. Di antara ilmu yang bermanfaat, tanda ilmu kita bermanfaat adalah ketika ilmu itu melahirkan amalan, bukan hanya sekedar pengetahuan semata. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi dia terapkan di dalam perbuatannya. Makanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi, maka Aisyah cukup menjawab akhlak Nabi Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi SAW mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka cukup Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ini menandakan bahwasanya apa? Nabi mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka ini yang berat, mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar kathratur riwayah. Nah, sebagian orang sekarang heboh dengan sanad. Heboh dengan sanad, heboh dengan riwayat, heboh dengan sanad ini, sanad itu. Itu bukan hakikat daripada ilmu. Naam, itu adalah ilmu. Cuma inti daripada ilmu apa? Amal. Bagaimana ilmu itu bisa melahirkan amalan? Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, aqidatan wa ibadatan. Ilmu itu kalau seandainya berkaitan dengan akidah, dia berusaha untuk meyakini. Berkaitan dengan ibadah, dia berusaha untuk mengamalkan. Wa akhlaqan wa adaban. Ilmu itu ya berbentuk akhlak, dia praktekkan. Bentuk adab dia praktekkan. Muamalatan, dan bentuk muamalah pun dia praktekkan. Lianna hadha huwa thamaratul ilm wa huwa natijatul ilm. Karena ini adalah buah daripada ilmu dan hasil daripada ilmu. Wa hamilul ilmi kal hamili li silahihi, imma lahu wa imma alaihi. Orang yang memiliki ilmu layaknya dia sedang memegang pedang. Bisa jadi pedang itu bisa untuk bisa jadi pedang itu bisa untuk menjaga dirinya kalau diserang oleh orang-orang lain. Bisa jadi pedang itu bisa membunuh dirinya sendiri. Ini layaknya ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Al-Qur'anu hujjatan laka au 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi senjata bagi kita, atau bisa menjadi bumerang yang akan menghujam kita. Ilmu pun demikian. Ilmu itu bisa jadi senjata bagi kita, bermanfaat untuk kita, atau bisa jadi akan membinasakan diri kita sendiri. Oke, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apapun yang kita ketahui, untuk mengamalkan apapun yang kita pelajari. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa alaihi an yakuna da'iyan bi'ilmihi ila Allah azza wa jalla. Nah, dengan ilmu itu dia bisa berdakwah. Ya, seorang berdakwah itu harus pakai ilmu. Modal dakwah bukan hanya pandai berbicara, modal dakwah bukan hanya pandai retorika, pandai merangkai kata-kata. Tidak. Dakwah itu modal utamanya adalah ilmu. Maka dikatakan oleh pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada apa-apa, bagaimana cara dia memberi? Dia saja tidak punya ilmu, bagaimana cara dia mengajar? Dia saja tidak faham bagaimana dia cara memahamkan orang. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak ada apa-apa, bagaimana cara dia memberi? Tidak mungkin. Maka
Yad'u fi kulli munasabah. Nah, dia bisa berdakwah kapanpun. Dakwah itu tidak hanya sekedar ceramah. Ini bagian daripada dakwah. Cuman dakwah itu adalah bisa dipandang dengan cara yang luas. Bagaimana seorang bermuamalah, dia bisa berdakwah di situ. Ya, dia bisa berdakwah dengan etika yang baik. Maka dakwah itu dikatakan oleh para ulama, ada dakwah dengan lisan, ada dakwah dengan hal. Dengan hal ini dengan perbuatan. Dakwah dengan perilaku nyata. Dengan apa yang nampak. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana banyak orang-orang musyrikin dahulunya di atas kesyirikan akhirnya masuk Islam. Dikarenakan apa? Melihat etika, melihat perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semuanya ada peluang untuk berdakwah, dan berdakwah adalah merupakan kewajiban kita. Cuman masing-masing kita ambil bagian masing-masing. Ambil bagian masing-masing. Antum misalnya belajar ilmu umum, antum bisa berdakwah di situ. Antum bisa berdakwah di situ. Antum mau jadi apapun nanti, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun lah, bisa berdakwah. Dakwah dalam dunia kita juga, pada bagian kita. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Wa hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da an ataahu Allahu an-nubuwwah war-risalah ma jalasa fi baitihi bal kana yad'u lin-nas wa yataharrak. Nabi SAW tatkala Allah Ta'ala berikan kepada beliau perintah, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Maka bagaimana? Apa yang Nabi lakukan? Nabi ajak manusia. Tentu mengajak manusia ini ada caranya. Tidak boleh serampangan. Kadang-kadang sebagian orang berdakwah tapi serampangan. Berdakwah tapi mencaci maki. Berdakwah tapi dengan lisan yang kotor. Bagaimana manusia akan menerima dakwah kalau seandainya kita menyampaikan tidak dengan cara yang baik? Bahkan sebagian seorang berdakwah, ya Allah, suka menuduh. Kita ini ingin mengajak orang agar dapat hidayah. Sebagian orang ingin mengeluarkan orang dari hidayah. Ini kan repot. Antum dakwah tujuan untuk apa? Tujuannya untuk orang benci atau tujuannya untuk orang mendapat hidayah? Sebagian orang, ikhwan rahimahullah, ini antum harus jauhi orang-orang seperti ini. Sebagian orang tujuan dakwah agar manusia lari darinya sehingga dia menjadi terasing, kemudian mengatakan, benar saya di atas kebenaran. Buktinya dakwah saya ditolak di mana-mana. Ini kan repot seperti ini. Ini ada orang-orang seperti ini, menganggap ketika dia dimusuhi, ketika dia diusir, ketika dia diapakan, ditolak dakwahnya, kemudian dia merasa saya di atas kebenaran. Ketika kita berdakwah orang menerima, kemudian mengatakan, itu tidak benar itu. Kenapa? Karena dakwahnya diterima di mana-mana. Ini kan repot. Timbangan seperti ini timbangan bermasalah. Nah, maka tujuan kita dakwah apa? Kembalikan tujuan antum dakwah apa? Tujuan antum memberikan nasihat apa? Tujuan antum mengajak orang apa? Apakah dengan tujuan orang ingin lari dari kita? Enggak. Lihat Nabi dakwah. Nabi dakwah bagaimana? Agar manusia ini bisa masuk ke dalam agama Islam. Bukan agar manusia lari. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dakwah dengan cara yang baik. Dakwah dengan cara yang baik. Kemudian wa alaihi an yakuna mutahalliyan bil hikmah. Ini kata Syekh. Dan di dalam berdakwah dia harus berakhlak dengan hikmah. Dengan hikmah. Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa saja yang Allah berikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Hikmah ini pandai menempatkan sesuatu. Kalau berbicara dengan seseorang, pandai dia memilih kata-kata. Itu hikmah. Kadang-kadang ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dengan tujuan yang sama namun cara penyampaian yang berbeda,
itu akan berbeda pula sikap orang yang mendengar. Contohnya seperti ini, Pak. Ketika seseorang dikatakan kepadanya, misalnya dia bermimpi, ini disampaikan oleh dosen tafsir ana dahulu untuk pendekatan makna saja. Seseorang, dahulu ada orang bermimpi katanya. Dia lihat dalam mimpinya itu dia tidak punya gigi. Tidak punya gigi, habis giginya. Ditanyakanlah kepada salah seorang ahli tafsir mimpi. Orang yang pertama menjawab seperti ini. Anak-anakmu lebih dahulu mati dibandingkan dirimu. Marah dia. Bagaimana mungkin anak-anak saya lebih dahulu meninggal dibandingkan saya? Tidak terima. Dia datang kepada tafsir mimpi yang lain. Tafsir mimpi yang lain mengatakan umur Anda panjang. Kan sama maknanya. Umur Anda panjang, Anda memiliki usia yang lama. Dia senang, alhamdulillah punya usia lama. Ini kan maknanya sama. Ketika usia Anda lama, Anda hidupnya panjang, Anda terakhir meninggal, kan itu maknanya. Tapi ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik, akhirnya orang marah. Oke, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Harus dengan hikmah. Kemudian yang terakhir dikatakan harus bersabar. Kalau seandainya kita ini sudah pandai menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang baik saja belum tentu orang terima, apalagi dengan cara yang tidak baik. Kita sampaikan dengan baik-baik belum tentu orang terima. Bagaimana dengan cara tidak baik? Nah, ketika kita berusaha kemudian ditolak, ketika berusaha belajar tidak faham-faham, maka bersabar. Bersabar. Sabar ini penting bagi kita belajar. Antum kuliah saja kan butuh sabar belajar kan. Masuk kampus ini, apakah langsung bisa, Pak saya langsung nulis, mau langsung tamat aja setahun bisa? Kan tidak bisa. 6 bulan saja lah, tidak mau buang-buang usia Pak. Masih banyak yang dipelajari. Mau langsung nulis, kemudian wisuda, kan tidak mungkin kan? Tidak akan mungkin. Orang belajar butuh sabar, apalagi kita belajar ilmu agama. Kemudian para pemuda kita, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hendaknya senantiasa semangat bersungguh-sungguh di dalam belajar. Karena 2 orang yang tidak akan pernah kenyang dikatakan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, dan yang kedua adalah orang yang mencari harta. Kalau di zaman kita orang menuntut ilmu ada kenyang, berarti salah dia menuntut ilmu. Belum lagi dikatakan sebagai penuntut ilmu. Nabi mengatakan apa? Manhumani la yashba'an. Ada 2 orang yang berambisius yang tidak pernah kenyang. Yang pertama adalah talibu ilmin, orang yang menuntut ilmu, dan yang kedua adalah talibu malin, orang yang mencari harta. Maka Imam Ahmad mengatakan, sampai kapan orang belajar? Sampai dia mati. Kan butuh sabar untuk belajar. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ana nasihatkan kepada kita semua benar-benar untuk ikhlas, benar-benar untuk sabar. Karena belajar itu butuh 2 ini. Antum ikhlas dan antum harus bersabar. Karena menuntut ilmu itu tidak bisa sekaligus. Dikatakan oleh para ulama kita, man talaba al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang belajar ilmu sepaket dalam artian sekaligus, dia ingin belajar ilmu instan, maka ilmu itu akan hilang pun dengan cara yang instan. Maka ilmu itu butuh tadarruj, butuh bertahap. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kalau seandainya ada ditanyakan, kita persilakan. Tafadhal. Baik. Nah, ketika seseorang belajar, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka yang pertama kali tentu dia harus niatkan dulu ikhlas. Dia datang ke majelis ilmu untuk ikhlas. Orang mau sapa dia, orang mau tidak sapa dia, pokoknya saya cari pahala. Kan ada kalanya orang belajar itu ingin ditegur. Kalau nggak ditegur dia nggak ngaji lagi. Nah, ini salah niat. Mana ngaji situ? Ya, bu petang tipu nak terus 10 orang tuh sombong. Nah,
Ini kan salah niat berarti. Hadir kajian untuk disapa. Ini salah niat. Orang seperti ini akan bisa belajar. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mulai dari ilmu-ilmu yang ringkas. Ya, ketika seorang belajar, maka dia mulai dari ilmu-ilmu yang ringkas, ilmu-ilmu yang ringan. Ya. Karena ilmu itu ada yang untuk pemula, ada untuk tingkat tengah, ada untuk tingkat atas. Maka kalau antum ingin beli buku, beli buku-buku yang tipis saja. Baca buku-buku yang tipis, ya, 120 halaman, nah itu udah cukup. Atau kurang daripada 100 halaman. Nah, jangan langsung beli buku, langsung berjilid-jilid. Nah, terlebih lagi misalnya antum pemula kemudian ingin langsung membahas tafsir Ibnu Katsir, ini tidak cocok. Ingin langsung masuk kepada kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini enggak apa sih. Ya, metode belajar yang seperti ini biasanya cenderung yang menyebabkan seseorang cepat futur, cepat lemah semangat, karena metode belajar yang salah. Maka guru yang mengajar pun harus pandai dalam mengajar. Jangan mentang-mentang dia semangat, dia tumpahkan apa isi kepalanya kepada murid-muridnya semuanya. Tentu murid tidak siap untuk menerima. Maka yang kita pelajari apa? Sighar al-ilm, ilmu-ilmu yang kecil. Itu yang mesti harus dipelajari. Ya, kalau seandainya dalam masalah akidah, ya kita belajar misalnya qawaid arba'ah, ya, atau kita belajar misalnya masail jahiliyah misalnya, atau kita bisa nawaqidul Islam, atau kita belajar al-usul tsalatsah. Jangan baru belajar akidah sudah masuk kepada akidah tahawiyah, akidah wasithiyah, bingung. Wah, ini kitab-kitab untuk orang yang sudah paham ini. Nah, kalau seandainya dia ingin belajar fikih, nah dia belajar fikih-fikih yang ringkas. Sekarang alhamdulillah sudah banyak. Ya, seperti misalnya kitab fikih muyassar atau kitab mulakhas al-fiqhi karangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Itu dipelajari. Jangan langsung masuk kepada misalnya Al-Mughni, jangan langsung masuk kepada kitab Bidayatul Mujtahid, jangan langsung masuk kepada ya kitab-kitab yang di situ ada perselisihan para ulama. Jangan. Karena penuntut ilmu pemula itu yang dia butuhkan adalah apa atau yang dia butuhkan adalah ilmu untuk dia amalkan. Itu pemula. Kita belajar tujuannya pertama untuk mengamalkan, bukan yang sedar wasa. Nah, kalau misalnya hadis, seseorang mungkin bisa belajar Arba'in Nawawiyah atau dia belajar Umdatul Ahkam. Atau sekarang itu ada kitab namanya Al-Arba'in Al-Wildaniyah. Itu mungkin dia bisa belajar itu. Kalau seandainya dia ingin belajar tafsir, maka dia bisa pilih misalnya kitab Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Allah ta'ala. Maka seperti itu metode di dalam belajar, ya. Seperti itu metode di dalam belajar. Allah ta'ala alam. Ada yang bertanya lagi, Pak? Cukup insyaallah ya. Sudah 5:30. Mohon maaf karena terlalu lama mengambil waktu antum. Ya, karena nanggung juga pembahasan belum selesai dan anak pun sekali-sekali ke sini. Baik. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, Allah Ta'ala tolong kita, Allah berikan kepada kita keistiqomahan agar kita bisa senantiasa belajar, mengamalkan ilmu. Kita tutup wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.